Shalom saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sungguh bersyukur jika kita saat ini masih boleh datang ke hadirat Tuhan Yesus dan bersekutu bersama dengan Tuhan Yesus. Kita juga bersyukur jika sebagai orang percaya kita memiliki Tuhan yang begitu mengasihi kita. Tuhan yang mau menanggalkan dirinya untuk datang ke dunia ini dan menjadi serupa dengan manusia. Kita bersyukur Tuhan kita mau datang untuk menyelamatkan dosa-dosa kita. Tuhan kita mau menggantikan kita untuk menerima hukuman maut dan membebaskan kita dari hukuman tersebut. Oleh karena itu, marilah kita nyatakan ucapan syukur kita kepadanya dengan berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan memiliki Engkau sebagai Tuhan kami dan Juru Selamat kami. Kami bersyukur Tuhan kami boleh melihat dan merasakan bagaimana Tuhan hadir di tempat ini. Tuhan mengasihi kami, Tuhan mengundang kami untuk datang ke hadirat-Mu. Kami bersyukur Tuhan jika saat ini kami boleh dilayakkan oleh Engkau untuk kami sama-sama bersekutu bersama, memuji Engkau, memuliakan Engkau, dan juga mendengarkan firman Tuhan. Tolong pimpin kami Tuhan dengan Roh Kudus-Mu, mampukan kami untuk kami boleh merasakan Tuhan nyata dalam hidup kami, untuk kami boleh berkonsentrasi di dalam ibadah ini Tuhan. Kami serahkan diri kami ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Saudara-saudari, tidak ada satu ciptaan pun yang dapat menyelamatkan kita, manusia berdosa ini, dari hukuman maut. Kita seringkali masih berbuat dosa dalam kehidupan ini, bukan? Kita masih terus melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Meski Ia telah menebus kita dari dosa, tapi secara naluri kemanusiaan kita masih saja berbuat dosa. Saudara-saudari, meski kita ini adalah manusia-manusia yang masih berbuat dosa, tapi Tuhan Yesus membuka kedua tangannya untuk kita datang kepadanya. Kita meminta ampun kepada Tuhan. Dan dengan sungguh-sungguh kita berdoa kepada Tuhan. Kita mengakui segala apa yang sudah kita perbuat dalam hidup kita. Kita datang dan meminta pengampunan dari Tuhan Yesus. Itulah salah satu kerinduan dari Tuhan kita, yaitu datang kepadanya. Maka dari itu, pada saat ini saya ingin mengajak kita untuk menyanyikan pujian pengampunan-Mu dengan sungguh-sungguh. Mari kita katakan bahwa Tuhan, ampuni aku orang berdosa ini. Mari kita nyanyikannya. Begitu besar kasih-Mu Bapa, nyata di dalam hidupku. Meski ku selalu lukai hati-Mu, namun Kau tetap setia. Tak terhitung banyaknya dosaku, tak pernah Kau ingat lagi. Sungguh mulia kasih-Mu Yesus di dalam hidupku. Pengampunan yang Engkau berikan telah menghapus semua dosaku. Anugerah yang Engkau curahkan sanggup pulihkan seluruh hidupku. Ku bersyukur kepadamu Yesus.
Yesus, atas semua kemurahan-Mu. Kau ubah hidupku jadi baru karena pengampunan-Mu. Ampunan yang Engkau berikan, pengampunan yang Engkau berikan telah menghapus semua dosaku. Anugerah yang Engkau curahkan sanggup pulihkan seluruh hidupku. Ku bersyukur kepadamu, Yesus, atas semua kemurahan-Mu. Kau ubah hidupku jadi baru karena pengampunan-Mu. Kau ubah hidupku jadi baru karena pengampunan-Mu. Saudara-saudari, sebelum kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan, saya ingin mengajak kita untuk kembali tundukkan kepala kita dan kita berdoa. Tuhan, ini kami, anak-anak-Mu yang penuh dengan dosa. Ini kami, anak-anak-Mu yang masih seringkali mendukakan hati-Mu, Tuhan. Tapi saat ini Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu. Kami rindu mendengarkan firman Tuhan. Kami rindu belajar akan firman Tuhan. Dan kami rindu Engkau menjamah diri kami Tuhan satu persatu. Tolong hamba-Mu Tuhan, ketika menyampaikan firman ini, kiranya semuanya ini boleh berasal daripada Tuhan saja. Dan hanya Tuhan yang ditinggikan. Dan hamba ini hanya sebagai alat untuk menyampaikan firman ini. Sembunyikan hamba di balik salib-Mu Tuhan, sehingga kiranya setiap kami hanya melihat Engkau dalam hidup kami. Kami serahkan pembacaan firman ini ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Saudara-saudari, saya mengajak kita untuk membuka Alkitab kita dari Yohanes pasal yang ke-20, ayat 24 sampai 29. Yohanes 20 ayat 24 sampai 29. Saya akan membacakan untuk kita semua. Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini, dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Demikian firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang sudah mendengarkan, yang mempercayainya dan menghidupinya dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Saudara-saudari, seorang yang bernama Brian adalah seseorang yang terlahir dari keluarga yang beragama Konghucu.
Suatu saat mamanya terkena sakit tulang punggung yang membuatnya sangat kesakitan. Dokter di rumah sakit Singapura mengatakan bahwa mamanya ini mengalami pengapuran tulang yang dimana hal ini sudah sampai menusuk ke saraf dalam di tulang tersebut. Dan sakit tulang ini tidak ada obatnya, sehingga harus dilakukan operasi. Saudara-saudari, mendengar hal tersebut, teman baik dari mama ini yang beragama Kristen datang setiap minggunya untuk berdoa, mendoakan sahabatnya setiap minggu. Kemudian lama-kelamaan si Papa Brian ini pun merasa bosan dan capek mendengar doa yang dilakukan oleh teman baik dari istrinya tersebut. Kemudian suatu ketika si papa ini pun berkata kepada sahabat istrinya tersebut, kalau memang benar bahwa Tuhanmu yaitu Yesus itu dapat menyembuhkanmu, yaitu si istri, maka sembuhlah kamu. Saudara-saudari, si suami ini atau papa dari Brian ini tidak hanya mengatakan kepada teman baiknya, tetapi kepada istrinya. Yang kala itu kita tidak tahu apakah si istri ini sudah menjadi Kristen atau belum. Tetapi si papa ini melihat apa yang sudah dilakukan oleh istrinya, berdoa bersama dengan temannya, sampai akhirnya mengatakan hal tersebut. Kalau memang benar bahwa Tuhanmu yaitu Yesus itu dapat menyembuhkanmu, maka sembuhkanlah kamu. Jika hal tersebut benar-benar terjadi, maka aku akan percaya kepadanya. Ungkapan dari si papa tersebut. Kemudian suatu saat si mama ini yang terbaring di ranjang, yaitu ada di samping suaminya, ia berdoa kepada Tuhan. Selama setahun si mama ini berdoa. Kemudian si mama ini pun merasakan bahwa dirinya merasa bahwa lebih baik keadaannya daripada waktu-waktu sebelumnya. Sampai akhirnya perasaan yang dia merasakan bahwa ada sesuatu hal yang terjadi sehingga membuat dirinya baik ini. Dia memaksa suaminya untuk terbang ke Singapura lagi untuk check up dan bertanya kepada dokter tentang apa yang terjadi pada dirinya. Ketika sampai di salah satu rumah sakit di Singapura, si mama ini pun akhirnya memeriksakan dirinya lagi. Dan ketika si dokter dan si mama ini melihat hasil foto, terkejutlah mama ini. Mama ini membandingkan foto yang lama dengan foto yang baru. Dan ditemukan bahwa foto yang lama ada duri di dalam tulangnya. Sedangkan di foto yang baru, duri itu sudah hilang. Hal tersebut akhirnya membuat si dokter pun bertanya kepada keluarga ini, apakah kamu orang Kristen? Kemudian si Brian pun terkejut. Si papa pun tidak bisa menjawab apa-apa. Begitu juga si mama. Tetapi tanya Brian kepada si dokter tersebut, emang kenapa dok? Kemudian dokter ini mengatakan bahwa dari pengalaman yang terjadi dari teman-temannya sesama dokter, dari pengalamannya sendiri, ia mengatakan bahwa hal-hal tersebut biasanya terjadi kepada orang Kristen. Sesuatu hal yang secara medis tidak bisa dikatakan, dijelaskan. Bahkan si dokter ini pun pengetahuannya tidak mampu menjelaskan. Tetapi dia mengatakan hanya orang Kristen biasanya yang mengalami seperti ini. Dan orang Kristen hanya berdoa. Saudara-saudari, kemudian
Brian dan juga keluarganya percaya kepada Tuhan Yesus. Dan si papa ini akhirnya terkejut dan mengatakan, ternyata Tuhan Yesus itu benar-benar ada. Tuhan Yesus itu benar-benar nyata. Saudara-saudari, hal ini juga yang sedang dialami oleh Thomas, yang merupakan salah satu murid dari Tuhan Yesus, dari antara ke-12 murid yang dipilihnya untuk menjadi muridnya. Thomas yang juga disebut Didimus dalam bahasa Yunani. Ini berasal dari bahasa Aram. Theoma artinya adalah anak kembar atau jurang maut. Ia dijuluki Thomas yang kurang percaya. Karena dalam Injil Yohanes ini, ia tidak percaya kepada kebangkitan Tuhan Yesus sampai ia meminta bukti dan ia melihat bukti tersebut nyata dalam hidupnya. Dalam Injil Yohanes ini juga, Thomas dikatakan sebagai orang yang memiliki iman yang ragu-ragu. Keraguan yang berarti bahwa ia tidak percaya akan sesuatu hal tanpa melihat bukti nyata. Inilah yang membuat Thomas meminta bukti kepada Tuhan bahwa apa yang dikatakan teman-temannya kala itu adalah benar adanya. Saudara-saudari, jika kita ingat kembali tentang apa yang Kristus telah lakukan untuk manusia, maka kita akan mengerti bagaimana kasih-Nya kepada kita. Ia adalah Tuhan yang telah mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Ini membuktikan bahwa Ia adalah Tuhan yang hidup, bukan Tuhan yang mati. Namun ada hal yang menarik ketika Yesus bangkit dan menampakkan diri kepada orang-orang, yaitu bahwa ada satu muridnya yang dikatakan bahwa ia ragu secara iman. Pada bagian sebelumnya, jika kita melihat di dalam ayatnya yang ke-19 sampai ke-23, di sini diceritakan bahwa Yesus pun menampakkan diri kepada murid-muridnya. Tetapi kala itu Thomas tidak bersama dengan teman-temannya. Maka dari itu Thomas tidak percaya apa yang terjadi. Yesus datang dan tubuhnya ini benar-benar dapat disentuh oleh para muridnya. Saudara-saudari, Gregory mengatakan murid terpilih ini hilang bukan karena kebetulan, melainkan karena kehendak Tuhan. Adalah rencana belas kasihan ilahi bahwa dengan merasakan luka-luka di dalam daging gurunya, murid yang ragu-ragu itu akan menyembuhkan luka-luka ketidakpercayaan dalam diri kita. Gregory juga mengatakan bahwa ketidakpercayaan Thomas lebih bermanfaat bagi iman kita dibandingkan iman para murid yang percaya. Jika kita melihat di dalam hal ini, bagaimana Thomas ketika itu dikasih tahu oleh teman-temannya bahwa Tuhan sudah bangkit, Tuhan benar-benar hidup. Ia mengatakan bahwa sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Saudara-saudari, terkadang kita sama seperti Thomas. Terkadang kita ini adalah orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Kita memerlukan bukti dalam hidup kita, baru kita percaya. Bahkan terkadang kita meminta Tuhan buktikan satu hal. Tuhan sudah buktikan, kita masih belum percaya. Meminta bukti yang kedua, meminta tanda yang ketiga, keempat, dan seterusnya. Baru kita percaya. Saudara-saudari, waktu yang dibutuhkan ketika Thomas meminta bukti ini dan Yesus datang menampakkan diri kepadanya adalah 8 hari.
Setelah 8 hari Tuhan Yesus menampakkan diri kepada para murid, ia datang kembali dan menampakkan diri lagi kepada para murid sekaligus kepada Thomas. Hal ini menunjukkan bahwa Tuhan ini tidak ingin langsung ketika kita ragu, dia langsung memberikan bukti. Tuhan ingin kita sebagai anak-anaknya menunggu. Kita menguji apakah diri kita sendiri ini benar-benar percaya sama Tuhan atau tidak. Dan hal ini juga menandakan bahwa Tuhan itu tidak akan selamanya bersama dengan para murid ketika itu. Tuhan tidak akan selamanya bersama dengan kita secara harafiah. Karena suatu saat Tuhan akan meninggalkan para murid. Tuhan akan meninggalkan orang-orang kala itu untuk bersatu bersama dengan Bapa, mempersiapkan tempat yang terbaik untuk kita, orang-orang percaya ini. Saudara-saudari, kebangkitan Tuhan Yesus ini pun bukanlah sesuatu hal yang terjadi begitu saja. Kebangkitan Tuhan Yesus ini juga menjadi bukti bahwa ia adalah Allah 100% yang berkuasa atas maut. Bahwa ia adalah Allah yang hidup, yang tidak bisa dikalahkan oleh kematian. Ketika Tuhan Yesus menampakkan diri kepada para murid untuk kedua kalinya, Tuhan Yesus pun berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Damai sejahtera bagi kamu. Arti kata ini adalah perdamaian yang timbul dari pendamaian. Pendamaian dengan Allah yang menurut Yesus kini telah terlaksana. Seperti di dalam Roma 5 ayat 10 dikatakan, kita telah diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya. Berdamai dengan darah salibnya dalam Kolose 1 ayat 20. Yesus tidak berhenti sampai di sana. Tetapi Yesus juga mengatakan secara tidak langsung kepada mereka bahwa ada kedamaian di dalam hidup kalian. Di dalam masa depan kalian. Yaitu kekekalan dan keabadian yang telah Dia janjikan kepada mereka, kepada setiap kita, orang-orang percaya. Saudara-saudari, dari sini kita belajar bahwa ketika Tuhan Yesus datang, Dia bukan hanya sekedar datang seperti hantu yang kita tidak bisa sentuh. Kita melihat bagaimana Thomas mencucukkan tangannya di tangan Tuhan Yesus dan juga di lambung Tuhan Yesus. Ini mengajarkan kepada kita dan juga membuktikan kepada kita bahwa ketika nanti kita sudah mati, kita pun akan memiliki kebangkitan itu. Kebangkitan dalam bentuk tubuh yang kekal. Saudara-saudari, tidak hanya itu saja. Tapi melalui kisah ini, kisah bagaimana Thomas yang meminta bukti kepada Tuhan ini, mengajarkan kepada kita bagaimana iman kita kepada Tuhan Yesus. Di dalam ayatnya yang ke-29 dikatakan, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Apa yang ingin Tuhan katakan kepada kita? Setiap kita mungkin adalah orang-orang yang percaya sama Tuhan begitu saja. Setiap kita mungkin adalah orang-orang yang kadang ragu kepada Tuhan. Kita mempertanyakan kepada Tuhan, apakah Tuhan itu benar-benar nyata?
Apakah Tuhan itu adalah Tuhan yang tidak ada? Saudara-saudari, kalau kita membahas hal ini, saudara-saudari coba kita sama-sama merenungkannya dalam hidup kita. Kita mendengar kata angin. Kita percaya ada angin di sekitar kita. Tetapi apakah kita melihatnya? Kita percaya bahwa yang kita hirup itu adalah oksigen. Tetapi apakah kita melihatnya? Tetapi kita percaya. Kita melihat bahwa apa yang dikatakan ada angin, ada oksigen, dan lain sebagainya, yang kita tidak bisa lihat secara kasat mata, namun kita percaya. Bagaimana kita dengan Tuhan Yesus? Saudara-saudari, di sini Tuhan Yesus ingin mengajarkan kepada kita, jika kita percaya sama sesuatu hal yang kelihatan begitu saja, kita juga harusnya percaya dan lebih berbahagia lagi sama sesuatu hal yang tidak kelihatan tetapi itu nyata, yaitu Tuhan Yesus. Sekali lagi Tuhan menggunakan kata-kata ini untuk menegur setiap kita, untuk kita memelihara hidup kita. Agustinus dalam The City of God menjawab hal ini dengan cara yang sama, dengan mengatakan bahwa mereka akan tetap ada, bukan sebagai sesuatu hal yang dikatakan cacat, tetapi sebagai hiasan yang sangat indah. Kenapa Thomas mengatakan ini? Karena Tuhan Yesus ketika bangkit, dia bangkit dengan tubuh yang kekal. Thomas yang kala itu ragu akan imannya, bahwa Tuhan, bahwa guru yang telah bersama-sama dengan dia beberapa tahun sudah bangkit menyelamatkan hidup kita. Di sini juga dikatakan bahwa Tuhan kita mencela Thomas karena lambatnya percaya, dan kamu telah melihat aku, Thomas, kamu telah percaya. Dan kemudian dia memuji yang lain karena cepat percaya. Saudara-saudari, dalam ayat ini kita bisa melihat jikalau kita ini terkadang suka ragu pada Tuhan. Kita ragu akan masa depan kita di dalam tangan Tuhan. Tetapi di sini Tuhan Yesus mengingatkan kita, percayalah kepadaku. Yang artinya kita harus berserah kepada Tuhan. Kita beriman kepada Tuhan. Cukup percaya. Dah, sesimpel itu. Tidak perlu kita dengan sesuatu hal yang besar untuk kita percaya. Kita menaruh masa depan kita kepada Tuhan. Percayalah bahwa Tuhan akan menyertai hidup kita. Bahwa Tuhan akan menyertai masa depan kita. Tuhan hanya ingin kita percaya meskipun kita tidak melihatnya. Jika kita percaya sama manusia yang kelihatan, dan terkadang kita dikecewakan, bukankah Tuhan kita tidak pernah mengecewakan kita? Bukankah Tuhan kita yang setia itu selalu ada bagi kita? Kenapa kita harus ragu? Hal inilah yang Tuhan ingin disampaikan kepada kita. Perlu kita catat juga bahwa Thomas adalah satu-satunya orang yang memerlukan penampakan diri Kristus ketika itu. Namun demikian, Tuhan kita tidak menampakkan diri kepadanya saja, melainkan kepada sekelompok orang. Hal ini menunjukkan bahwa Allah tidak senang berada
dalam kesendirian, namun hidup dalam kesatuan kasih dengan orang lain. Dalam Matius 18 ayat 20 dikatakan, sebab jika 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, disitulah aku ada di tengah-tengah mereka. Saudara-saudari, percayalah, meski engkau tidak melihat. Jika engkau percaya sama seseorang yang kelihatan, itu adalah hal yang biasa. Tetapi jika engkau percaya kepada Tuhan yang tidak kelihatan, itu adalah iman yang sejati. Yakinlah, taruhlah masa depanmu, hidupmu kepada Tuhan. Jangan pernah ragu-ragu. Jangan pernah ragu-ragu seperti Thomas. Tapi hendaklah kita menaruh seluruh hidup kita kepada Tuhan. Dan dengan sungguh-sungguh kita beriman kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang begitu indah Tuhan. Firman yang mengajarkan kepada kami untuk bagaimana kami sepenuhnya boleh percaya kepada Engkau. Tuhan, kami sadar terkadang kami seperti Thomas. Kami adalah orang yang ragu dengan iman kami. Kami seringkali meminta bukti kepada Engkau Tuhan, untuk menyatakan bahwa Tuhan benar-benar ada dalam hidup kami. Tapi saat ini Tuhan, Engkau mengajarkan kami untuk kami percaya dengan sepenuh hati kami kepada Engkau. Tuhan, kami berdoa juga Tuhan untuk gereja-Mu dimanapun gereja ini ada Tuhan, di seluruh dunia. Pakai gereja-Mu sebagai salah satu alat Tuhan untuk kami boleh menebarkan kasih, untuk kami boleh mewartakan Injil-Mu di dunia ini Tuhan. Pakai gereja-Mu Tuhan, para aktivis, para hamba Tuhan, para jemaat. Kiranya kami boleh bersatu hati, bergandengan tangan, untuk kami sama-sama hidup di dalam Engkau. Kami sama-sama mewartakan Injil-Mu di dunia ini Tuhan. Berdoa juga Tuhan untuk keadaan Palestina, Tuhan juga yang tolong. Keadaan yang semakin tidak memungkinkan untuk berbalik. Tapi kami percaya semuanya ini ada di dalam kedaulatan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan bisa memulihkan keadaannya. Kami rindu Tuhan ada kedamaian antara Palestina dan juga Israel Tuhan. Kami rindu ada kedamaian di dunia ini. Oh Tuhan Yesus, kami berdoa juga Tuhan untuk bencana alam yang terjadi di Indonesia ini Tuhan. Yang karena saat ini musim sedang ekstrim-ekstrimnya Tuhan. Tolong setiap kami anak-anak-Mu untuk kami boleh terus bersandar hanya kepada Engkau. Kami serahkan diri kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kesehatan kami, diri kami, masa depan kami ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Yang terbaik ku terima darimu. Rancanganmu indah bagiku, sebab ku hidup selalu di dalammu. Tiada pernah ku meragukan bukti kasih
dan karya salib-Mu. Kau telah mati gantikan hidupku, sebab itu ku selalu bersyukur. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Ku hidup oleh anugerah-Mu, yang terbaik ku terima dari-Mu. Rancangan-Mu indah bagiku, sebab ku hidup selalu di dalam-Mu. Tiada pernah ku meragukan bukti kasih dan karya salib-Mu. Kau telah mati gantikan hidupku, sebab itu ku selalu